Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anakku kelas 11 IPA dan 11 IPS? Bertemu kembali dengan pelajaran sejarah Indonesia. Baik, untuk kali ini akan kita lanjutkan materinya dari pertemuan yang sebelumnya, di mana materi kita sebelumnya yaitu terkait dengan akhir atau masa kekuasaan Raffles. Ini masih ingat ya teman ya? Bagaimanakah akhir kekuasaan Raffles? Ditandai dengan Convention of London. Ada 3 hal. Terus selanjutnya bagaimanakah nasib dari pemerintah atau bangsa Indonesia setelah dikembalikan kepada Belanda oleh Inggris. Ya. Setelah Inggris meninggalkan Indonesia, pemerintah dikembalikan kepada pemerintah Belanda. Siapa yang diberi tugas oleh Belanda selanjutnya? Yaitu mungkin sudah ada yang kenal, namanya adalah Van den Bosch. Ini orangnya ganteng. Ya, nanti bisa dilihat fotonya di internet, foto Van den Bosch dilihat. Tokoh inilah yang termasuk cukup terkenal di Indonesia, yang pernah meninggalkan program yang cukup berat bagi kita. Ini hampir sama dengan Daendels. Kalau Daendels itu kerja paksa, kalau ini nanti Van den Bosch mencanangkan programnya. Van den Bosch mencanangkan programnya yaitu namanya tanam paksa atau Kulturstelsel. Yang akan kita bahas hari ini adalah apa dan bagaimana tanam paksa, latar belakang, aturannya, dan akibat yang dimunculkan dengan adanya tanam paksa. Mengapa muncul tanam paksa? Latar belakangnya adalah Belanda waktu itu kekurangan uang intinya. Yang pertama, banyak menguras untuk biaya perang, terjadinya perang di Ponorogo, gagasan liberal gagal, kas kosong, hutang banyak. Kemudian pernah perang dengan Belgia, pemasukan penanaman kopi tidak banyak. Inilah yang menyebabkan akhirnya Belanda mempunyai gagasan, ini tadi Van den Bosch mempunyai gagasan untuk menciptakan tanam paksa dengan alasan atau latar belakang 1, 2, 3, 4, 5 ini tuh 2, 3 ya, ada 5. Apa yang latar belakangnya? Jawabannya ada 5. Sekarang kita lihat bagaimanakah pelaksanaan tanam paksa. Ternyata sejak dulu sampai sekarang itu antara peraturan dan pelaksanaan itu kadang-kadang kan berbeda. Ini ternyata pernah terjadi juga pada masa tanam paksa yang dilakukan oleh Van den Bosch. Aturan tanam paksa ada 7, silakan dibacanya. Aturannya ini kelihatannya sebetulnya ya ada sedikit banyak yang mungkin menurut Belanda dianggap tidak memberatkan. Aturannya Anda lihat ya, penyediaan tanah tidak lebih 1/5, tanah yang dipakai untuk tanaman yang dibutuhkan Belanda dibebaskan pajak. Kemudian yang memimpin pribumi, gagal bukan salah petani, kelebihan diberikan petani tidak punya tanah dipekerjakan di pabrik. Tanam paksa tidak melebihi batas waktu penanaman padi, sehingga para petani waktu itu masih diberi kesempatan untuk menanam padi. Ini aturannya ya. Aturannya itu ada 7. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ada penyimpangan? Ternyata ada. Silahkan di sini aturannya seperti ini, penyimpangannya seperti ini. Berarti antara aturan dengan pelaksanaan tidak sama. Antara aturan dan pelaksanaan tidak sama, maka disimpulkan adanya penyimpangan. Apa penyimpangannya? Anda lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini akhirnya banyak yang diselewengkan atau diganti atau diubah kalimatnya dalam pelaksanaannya. Silakan dibaca ya ini ya. Nih tanah digunakan lebih dari 1/5, pada di sini tidak lebih ya. Kemudian di sini tidak ada kerja paksa, di sini ada kerja paksa. Tanah harusnya bebas pajak, di sini tanah kena pajak. Ada lebih seharusnya diberikan petani, ternyata di sini tidak diberikan pada petani. Ini namanya penyimpangan atau penyelewengan. Aturannya begini, tapi pelaksanaannya terjadi penyimpangan.
Mudah-mudahan tidak terjadi pada kehidupan kita ya. Ya, lanjut. Apa akibat tanam paksa dan reaksi tanam paksa? Yang atas akibat. Efek dari tanam paksa tentunya menguntungkan pemerintah Belanda. Tanaman ekspor akhirnya muncul dengan bagus, Belanda diuntungkan. Bagi kita, miskin dan menderita, pajak besar, gagal panen, jumlah penduduk menurun, mengenal ekspor. Akhirnya namanya rakyat kita banyak yang tertindas, ini contohnya ya, bangsa Indonesia kalau dijajah seperti ini, akhirnya menimbulkan reaksi. Contohnya perlawanan di Sumatera Barat, pembakaran tembakau di Pulau Jawa. Kaum pengusaha mengendaki sistem tanam paksa dihapus. Kemudian orang-orang Belanda yang merasa kasihan dengan kita, yaitu Baron van Hove yang terkenal dengan nama Edward Douwes-Dekker atau nama samarannya Max Havelaar Multatuli, ini akhirnya merasa kasihan dengan bangsa Indonesia yang sudah dipaksa untuk menanam jenis tanaman-tanaman yang cukup banyak, bahkan tanahnya diambil alih oleh Belanda untuk kepentingan tanaman ekspor yang menguntungkan bagi Belanda. Akhirnya dengan adanya tanam paksa, Belanda untung, kita menderita. Intinya itu yang kita rasakan pada waktu itu, kurang lebih tahun 1870 tanam paksa itu dijalankan. Oke. Lah, benar. Oke. Jadi sekali lagi tanam paksa tadi intinya seperti itu. Nanti silahkan akan saya bertanya pada pertanyaan berikutnya terkait dengan sistem tanam paksa. Jenis tanaman apa saja yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Belanda, silakan dicari di bukunya ya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda selanjutnya setelah melaksanakan tanam paksa? Tadi di sini ada namanya Baron van Hove, kaum humanis Belanda simpatik kasihan dengan bangsa Indonesia. Mereka mengkritik pemerintah Belanda bahwa pemerintah Belanda itu sudah mendapat untung yang cukup besar dari tanam paksa. Untuk itu, menurut Baron van Hove, Edward Douwes-Dekker, kita harus menjalankan politik balas budi. Politik balas budi itu disebut juga dengan nama politik etis. Ya, politik etis atau politik balas budi. Kenapa? Karena pemerintah Belanda sudah sangat menerima keuntungan besar dari tanam paksa. Ya, nih apa latar belakang politik etis? Salah satunya tanam paksa menimbulkan penderitaan. Kemudian pemerintah Belanda banyak mendapat kritik. Ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat, dan Belanda dianggap menindas rakyat. Rakyat kehilangan tanah akibat tanam paksa. Ya, akhirnya pemerintah Belanda biar tidak terjadi beberapa permasalahan VOC dan Daendels, akhirnya dicanangkan politik etis dengan bertujuan Belanda memiliki kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dan perkembangan sosial ekonomi penduduk pribumi atau penduduk Indonesia. Ini ya, politik balas budi atau politik etis, latar belakangnya, tujuannya. Oke. Apa saja politik etis itu nanti? Meliputi 3 hal. Pelaksanaan politik etis di Indonesia nanti meliputi 3 hal. Jadi Belanda membalas budi kebaikan kita yang sudah memberikan keuntungan dengan tanam paksa. Belanda mencanangkan pemerintahan terpusat, desentralisasi, pemerintah dilaksanakan secara pusat. Ya. Kemudian Belanda membangun beberapa irigasi atau pengairan di daerah Sungai Berantas dan Demak Pulau di Jawa Tengah. Kemudian diadakan transmigrasi dari Pulau Jawa dipindah keluar Jawa. Oke. Kemudian yang keempat, ya saya ulang lagi ya. Politik etis ada 1, desentralisasi pemerintahan, pembangunan irigasi, yang ketiga sistem transmigrasi, kemudian yang keempat apa nih? Pendidikan atau edukasi, dan yang kelima hukum dan pengadilan. Ini nanti salah satu keuntungan kita dengan adanya muncul pendidikan atau edukasi, meskipun Belanda memberikan sekolah tingkat yang paling dasar, yaitu sekolah kelas 1 untuk orang berkedudukan, sekolah kelas 2 untuk anak pribumi. Ya, di sini. Dan juga nanti
Di bidang hukum dan peradilan juga diperbarui kembali. Pengadilan Gubernurmen dilaksanakan di pemerintahan kolonial, dan pengadilan pribumi biasanya adalah pengadilan adat. Jadi pengadilan pemerintah dan pengadilan pribumi atau pengadilan adat. Politik etis yang dijalankan di 5 hal tadi, ya, desentralisasi pemerintahan, irigasi, transmigrasi, edukasi dan hukum, ternyata mengalami kegagalan. Apa penyebab kegagalannya? Sedikit penduduk pribumi yang untung dan punya kedudukan yang baik. Pegawai negeri pribumi hanya sebagai alat. Jadi kalau manut Belanda ya dijadikan pegawai, enggak ya enggak. Sistem ekonomi liberal menguntungkan Belanda. Ya. Inilah yang dianggap sebagai kegagalannya. Oke. Saya rasa sementara nanti seperti itu dulu terkait dengan politik etis. Jadi nanti pengembangannya ini sebagai ilustrasi saja. Jika banyak kekurangan silakan ya kalian kembangkan ya, ini sifatnya. Jadi saya harapkan ini tidak mutlak dari Pak Tri, tapi kalian saya harapkan juga mau mengembangkan ya. Jadi pembahasan kita untuk kali ini saya ulang lagi tadi, yaitu masalah tanam paksa dan adanya politik etis. Jadi Van den Bos dengan tanam paksa dan politik etis. Bagaimana pelaksanaan tanam paksa, bagaimana pelaksanaan politik etis, dan seterusnya silakan dipelajari kembali. Saya rasa seperti ini pertemuan kita. Mudah-mudahan sampai sekian kali pertemuan apa yang sudah saya sampaikan, Pak Tri berharap sekali supaya ini kamu catat. Terserah kamu catatannya gimana, yang penting usahakan sekali lagi kelas 11 IPA dan 11 IPS saya tekankan materi kita sudah cukup banyak. Kalian mempunyai catatan ringkas dan buku-bukunya, apapun bukunya boleh. Ya, yang penting berhubungan dengan materi kita. Ya, boleh buku SMP kalau memang ada materinya, boleh buku SMA, boleh buku kuliah pun enggak. Sementara seperti itu ya. Jadi mohon maaf, mungkin selama pembelajaran ini Pak Tri banyak kekurangan di sana sini. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan pembelajaran kita bisa cepat normal seperti sedia kala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.